Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kelompok sosial dan keragaman yang beranggotakan saya sendiri, Rifka Anissa, NIM 23050200032, dan dua teman saya yaitu Fitriani Nurul Faizah, NIM 23050200033, dan Zahra Nurrahma, NIM 23050200034. Materi yang pertama yaitu pengertian kelompok sosial. Manusia adalah makhluk hidup individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. Sedangkan kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena ada hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Faktor pendorong dan pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu kedekatan. Kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. Yang kedua, kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kecepatan sisi, tetapi juga kesamaan antara anggotanya. Persamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat inteligensi, atau karakter personal lainnya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Fitriani Nurul Faizah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu pengertian sosial budaya. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turun menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosiobudaya ini tersebar dan mendapati banyak kegiatan sosial manusia. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Menurut Manfield J. Hirkovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hirkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut diperoleh pengertian kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, obat sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, dan lain sebagainya, ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Faktor penyebab terbentuknya keragaman sosial dan budaya. Yang pertama, latar belakang historis. Dalam perjalanan sejarah, menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani, wilayah Cina bagian selatan.
Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama. Bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya, mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan khusus sebelum melakukan perjalanan. Perbedaan pengalaman dan pengetahuan telah menyebabkan timbulnya perbedaan suku bangsa dengan budaya yang beraneka ragam di Indonesia. 2. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Hal itu berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada, contohnya nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Mereka akan mengembangkan suara kebudayaan yang khas tanpa mengganggu kebudayaan orang lain. 3. Keterbukaan terhadap kebudayaan liar. Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah pesisir, paling cepat mengalami perubahan karena yang pertama, dengan semakin banyaknya sarana dan prasarana transportasi. 2. Hubungan antar kelompok semakin intensif. 3. Semakin sering mereka melakukan pembaruan. Sementara daerah-daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya tidak banyak terpengaruh budaya luar, sehingga kebudayaannya berkembang dengan corak khas. Peran masyarakat dalam keragaman sosial. A. Saling menghargai antar sesama kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda. B. Menghargai nilai-nilai dan unsur-unsur yang terdapat pada budaya lain dengan tidak menghina atau merendahkannya. C. Meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. D. Menyelesaikan konflik dengan tenang, musyawarah, akomodatif, baik itu melalui meditasi, kompromi, dan adjudasi. E. Menegakkan supremasi hukum. Itu artinya selalu mendukung bahwa hukum berlaku untuk semua orang, tidak memandang harta, agama, ras, ataupun kekayaan.